tugas kita sebagai konten kreator ini menginformasikan bahwa sepak bola di Lombok ini pertama sudah mempunyai talenta-talenta yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Kita juga sebagai konten kreator malu, Pak Sir. Oh gitu. Bapak di komen kita kok jelas sekali. Oh, kamu sempat. Iya, memang amatir. Kita malu dengan kondisi-kondisi lapangan yang kita expose. Karena bukan orang Lombok saja yang nonton, kan orang luar Lombok yang nonton. Malu sekali, sangat malu. Makanya mohonlah pada pejabat terkait dalam hal ini pemerintah ya untuk memperhatikan sarana prasarana sepak bola olahraga khususnya di Lombok ini. Tribuners, kita jemput bola lagi. Kali ini saya sudah kehadiran dua orang konten kreator tersohor, konten kreator sepak bola. Kita bahas sepak bola dari kacamata dua orang konten kreator di Pulau Lombok yang selama ini wirawiri keliling membuat konten tentang sepak bola. Sudah hadir Bang Naher Lombok. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, ini jauh-jauh dari Sekotong mau hadir di studio kami Bang Naher. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Tadi habis konten bola atau ngajar? Habis dari sekolah, ngajar dulu. Ngajar dulu? Iya, ngajar pagi dulu. ngajar, pagi ngajar, sore konten. Jam 2 berangkat ke lapangan. Jam 2 berangkat ke lapangan? Iya, itu tiap hari? Tiap hari. Emang tiap hari ada pertandingan? Tiap hari ada pertandingan dari beberapa turnamen yang ada di Lombok ini. Iya, siap. Oke Bang Naher, terima kasih. Dan yang kedua tetangga saya nih, kantornya di sebelah sebenarnya. Iya, siap. Bang Ripal atau Rifaal? Rifaal Bang Nas. Oh, bukan Ripal, pertandingan. Bang Ripal, nah beliau inilah kemarin yang saya temui lagi ngopi, ketemu, bicara soal sepak bola. Nah, kenapa nggak bikin lagi jemput bola? Lagi malas katanya. Lagi bad mood gitu kan, lagi nggak mood lah, bukan bad mood. Dan ayo kita ngumpul sama beliau ini. Ternyata wawasan tentang sepak bolanya luas banget. Ini udah cocok jadi pandit bola nih. Memang pada dasarnya pemain dulu kan. Pemain dulu. Wah, ini saya baru tahu ini. Dulu main di mana Bang? Dulu terakhir main SMA. SMA tahun berapa itu? 2012-2013. Di SMA 1 Lingsar. Dulu namanya Liga Pendidikan Indonesia sama Suratin dulu. Suratin. Pernah ikut dulu. Oh, di Suratin usia berapa? U16 dulu. Klubnya SMA. Klub SMA sama pernah main di Perslobar dulu. Perslobar. Wah, Perslobar itu nama sudah tersohor. Tapi Suratin. Ya. Tapi Suratin ya. Terus kenapa nggak jadi pemain bola? Cedera. Udah ACL lu, bantingan bola kaki. Iya, astaga. Itu ACL atau apa? ACL dulu, kegeser dulu. Sempat kegeser masih di SMA dulu. Lutut ya? Lutut. Sekarang jadi konten kreator? Konten kreator bola. Oh iya, pantas. Kemarin saya ngobrol, ngopi. Wah, ini saya aja nggak tahu. Beliau ini tahu nama deretan pemain. Wah, saya pun dari kemarin nyari nggak tahu. Makanya kita akhirnya nyambung. Nah, dan kita lanjutkan di studio Tribun Lombok. Mantap. Itulah, semoga nanti kan silaturahmi dari warung kopi, kemudian kita lanjut. Spiritnya sama, Bang Naher. Mungkin seperti Bang Naher pengen sepak bola NTB ini maju. Bergairah. Maju itu impian ya. Kayaknya masih jauh. Melihat realita, tapi bergairah dulu, baru nanti step by step kita jadi masuk lah di peta kekuatan sepak bola nasional. Nasional lah dulu kita. Amin. Itu sih impiannya gitu kan. Mungkin juga Bang Naher seperti itu ya. Iya. Itu udah tugas kita sebagai konten kreator ini menginformasikan bahwa sepak bola di Lombok ini pertama sudah mempunyai talenta-talenta yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Cuman bagaimana manajemennya itu yang nggak ada di sini. Tapi Bang Naher ini kan guru. Iya, guru. Main juga nggak? Ya biasa main-main di kampung, tapi suka
suka main dah, suka Jadi main bola. bintang kak dulu di kampung? Enggak jadi bintang. Kan ada tuh banyak juga Iya, yang jadi bintang bintang. Tarkam itu Enggak kan. ada istilahnya bintang kalau dulu. Sekarang Tapi rutin dulu main. rutin man. Setiap Sore siapa? klubnya di sekolah banyak tuh Apa namanya? tajir tuh. Enggak ikut klub-klub sudah senang aja Di kampung bawah, aja iya, gitu di ya. kampung ya. Ya, sekarang kan Tarkam sudah berkelas ini Iya. Tarkamnya udah. Sekarang Ada ini sebagai lahan pencaharian, mata pencarian. pencarian Betul. gitu. Oke. Nanti kita bahas soal sepak bola itu. Ini saya tertarik ini kenapa sih abang-abang ini mau jadi konten kreator bola? Padahal udah jadi guru. Tuh ini juga karyawan swasta yang pulang pergi ke Arab Saudi. Iya, Luar negeri terus. Nah, ini dari Bang Nahir dulu yang senior katanya. Nah, itu gimana Bang Nahir ceritanya? Kenapa mau jadi konten kreator bola itu gimana? Awalnya sih belum ada EBI Pro dulu. Oh gitu. Kita ngupload biasa, tapi kok viewernya banyak begitu. Kenapa tidak kita coba kita buat apa namanya akun YouTube gitu. Kita buat akun YouTube, bener. Setiap kita buat akun YouTube, memang mungkin karena apa namanya konten kreator itu dulu belum terlalu banyak mungkin, makanya banyak yang nonton gitu. Setiap kita upload konten di YouTube banyak viewernya, dan alhamdulillah ya meskipun tidak banyak ada sedikit masuk gitu dari YouTube. Nah pada akhirnya 2022 kayaknya dulu awal daripada EBI Pro ini kita belum aturannya terlalu ketat. Kita coba daftarkan EBI Pro. Nah alhamdulillah di monet dan di monet itu ada fitur-fitur yang apa namanya yang memberikan kita pemasukan. Itu ada fitur bonus, fitur iklan ekstrim, iklan real. Itu 3 itu. Tapi kebanyakan dulu fitur bonus ini yang pernah saya dapat itu satu foto tuh $50. Pernah dapat satu foto, belum dari foto yang lain-lain. Itu satu foto, makanya kok begini bagus sekali ini hasilnya ini. Nah tapi awalnya memang cinta bola atau Memang- pengen jadi konten kreator? memang senang kita lihat orang main bola. Senang nonton. Berarti senang nonton. Bang Nahir setiap ada pertandingan Tarkam Nah tetap Nonton. nonton. daripada Daripada aja, nonton saja, lebih baik kita jadiin konten sekalian gitu. dengan alat seadanya sudah gitu. Artinya kan awalnya cuman ya senang nonton bola, terus pertandingan baru kepikiran Iya, buat konten, oh gitu. Iya. Tambah penghasilan juga. tambah penghasilan juga. Penghasilan terbanyak itu apa? Pertama gaji pertama dulu 7,5 juta dulu. Masih dia apa namanya? YouTube ya, Enggak di Facebook. Facebook ya. Di Facebook masih fiturnya berbeda-beda. Tapi sekarang kan fiturnya disatukan jadi MK itu namanya kan, monetisasi konten. Itu jadi satu. Nah, tidak terlalu seperti yang awal-awalnya gitu. Agak susah. Sekarang sudah berapa M? Sekarang bulan ini kemungkinan 1 juta lebih kayaknya. Itu naik apa berkurang? Berkurang dia. Berkurang. Iya, Sekarang iya, ini. Yang paling tertinggi dulu sempat berapa? Itu dah yang tertinggi yang pertama. Yang pertama. Habis itu tidak naik lagi. Tidak naik lagi. Tapi itu buat abang berhenti atau tetap? Enggak, tetap Ya? karena kita senang di bola juga, nonton bola, nggak ada rasa jenuh rasa lelah, tetap kita ngonten. Jadi meskipun penghasilannya berkurang, tetap ngonten. tetap Gitu. Oh, ngonten. saya kira berkurang. Kan ada nih konten kreator gitu. Begitu berkurang, tahu penghasilan segitu, ya lemas. Iya. Kasihan ini teman-teman yang sudah kenal kita, selalu apa namanya, Japri ini sekarang di sini mainnya gitu. Dan dia mengharap sekali apa namanya video-video kita. Oh gitu. Iya. Berarti setiap panitia Tarkam itu ngontak. Enggak. Kadang-kadang ada yang apa namanya yang menjadikan kita apa namanya
rekan gitu, kayak partner. media partner gitu. Itu ada anunya sudah, kalau udah kayak di Sigorongan kemarin, turnamen di Sigorongan itu, jadi kan kita media partner, ada deh anunya dari panitia. Dari panitia. Ya. Karena apa namanya, kita juga menyebarluaskan informasi turnamen itu. Ya, berarti udah Merasa terbantu ya. Jadi Bang, mohon maaf, ini memang tas di depan tuh untuk HP. Iya, untuk HP. Soalnya kalau di sini agak anu deh, Agak rawan. Iya, makanya saya pakai. khas konten kreator sampai sekarang. Saya kira tadi lupa dia nggak tahu. Tapi oke, siap. Bang Ripaal. Iya. Bang Ripaal ini emang sekarang sudah jadi konten kreator bola itu udah jadi profesi atau sampingan? Kalau saya sih karena hobi Pak Sir. Hobi aja ya. Hobi karena kita tahu media sosial ini investasi jangka panjang. Oke. Kan kalau dulu kan saya di YouTube itu dulu belum sama sekali menghasilkan. Tapi kan tetap konsisten, terus pelan-pelan. Ternyata menghasilkan juga, kayak gitu. Akhirnya saya nyoba di Facebook, TikTok, gitu lah. Apa gara-gara kecewa nggak bisa jadi pemain bola ya? Karena hobi kan. Hobi ya? Iya. Oh gitu. Iya. Tapi ketemunya di mana sama Bang? Saya ketemunya 2018 ya kalau nggak salah ya, Iya. Pak Naher, di turnamen Lingsar Cup dulu. Lingsar Cup. Ya, sama-sama dulu kita juga pernah jadi media partnernya ASKA PSSI ASKA. Lombok Barat dulu. Untuk kerjasama untuk posting-posting. Itu ada berapa sih jumlahnya? Apa nama komunitasnya sekarang? Kita ada komunitas konten kreator sepak bola Lombok. Iya. Sepak bola Lombok. Sepak bola Lombok. Yang bangun nih Pak Naher. Itu berapa anggotanya? Udah berapa, 70 orang 70 se-NTB. CNTB. Iya. Termasuk sampai Bima dong? Iya. Ada teman-teman di Bima masuk juga. Oh gitu. Saling- Tapi tarkamnya di Bima. Iya, tarkamnya di Bima. Berarti Saling sepak bola menginformasikan. NTB namanya, Iya. bukan sepak bola Lombok lagi ya? Sepak bola NTB. Iya. Soalnya kan teman-teman konten kreator bukan hanya di Lombok saja dia. Kalau main di Bima bagus, apalagi King Polo, teman-teman itu Iya. pergi ke Bima. Tapi penghasilan sebagai karyawan perusahaan sama konten kreator bagaimana itu? Kan kalau konten kreator tidak menentu dia, Pak Sir. Iya. Kadang-kadang tinggi, Iya. kadang-kadang turun, Iya. nggak konsisten penghasilannya. Itu hanya sampingan berarti. Sampingan Iya. kalau saya. Iya sih. Oke, itu hobi juga ya. Hobi juga. Tapi setiap hari ada pergi konten atau Iya. setiap minggu ada? Kalau saya setiap hari, Serius iya, setiap hari? setiap hari. Ini Udah. udah terjadwal sekarang. Iya, setiap- Sekarang hari ini mau kemana tuh? rencana ke ini apa namanya, ke Gunung Sari. Oh ada pertandingan Iya. nanti sore di situ. Iya. Oh. Terus Mana lawan mana itu? PJ Trust dengan apa itu? Derby Gunung Sari. Derby Gunung Iya, Sari. Derby Gunung Sari. Itu tahu jadwalnya di mana? Dari panitia kita dapat ya. Gitu, ya. Mm-mm. Di Di Selagalas ada juga. salah kelas. Iya. Oh tetap setiap ada pertandingan teman-teman Iya. konten kreator ada di situ. Ya? Ada di situ. Saya boleh dimasukin nggak di situ? Oh, boleh nanti. Atau nanti kita ikut ya? Iya, boleh. Kami kan bisa menyiarkan beritanya gitu kan. Ya semi konten kreator juga lah kami. Siap. Iya. Oke Bang Har. Nah ini kan tidak selamanya konten itu menghasilkan sesuai harapan juga Iya. kan. Iya. Ada nggak titik di mana Jenuh gitu. jenuh gitu, apalagi abang dari Sekotong harus keliling daerah dan tidak ada penentu juga penghasilan gitu. Kalau saya nggak pernah jenuh. Kalau keluar memang mungkin biasanya saya di luar gitu, nggak pernah jenuh. Dimanapun bola, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU. Sampai KLU? Iya, sampai KLU. lo tim? Iya. Luar biasa. Apalagi hari ini sebenarnya di Merenten itu bagus dia. Oh, di Merenten. jam ini? Iya. Sore ini Sore di ini. Merenten. Iya. Di Merenten di mana? Di KLU. KLU? Iya. Oke. Nah, itu apa namanya? Termasuk turnamen yang bergensi di KLU. Berarti itu apa istilahnya berangkat dengan biaya sendiri juga? Iya, biaya sendiri.
Iya, nggak ada yang biayai kita kan. Hobi lah ya. Hobi. Suka nonton. Apa yang menarik dari Tarkam itu Bang Nahir? Pertama saya menemukan teman-teman itu yang pertama di Tarkam ini. Bahkan kami bentuk Porblok namanya, Forum Supporter Bola Lombok. Itu isinya teman-teman yang berbagai latar belakang. Porblok. Iya, Porblok, Forum Supporter Bola Lombok. Itu klubnya ada nggak? Nggak ada klub. Dia komunitas supporter. Komunitas supporter. Iya, dengan klub berbeda-beda. Dengan klub berbeda-beda. Mantap. Ini kalau ketemu itu baik Iya. bersaudara ya. Iya. Bahkan maaf ini kalau dia main teman-teman ini istilahnya apa ya? Bela itu saling taruhan gitu. Taruhan. Itu berkumpul lah di teman-teman di Porblok ini. Begitu. Iya, dari berbagai macam latar belakang, ada yang jadi guru, ada yang usaha ini, ada yang jadi RT, ada yang jadi kadot, ada yang jadi kades, semua ngumpul di Porblok nih. Jadi supporternya ada, masalah NTB klubnya nggak ada. Klubnya nggak ada. Betul. Maksudnya kayak kita misal klub di Liga 1 iya. Atau Lombok United kayak apa gitu ya. Iya. Ya berarti di NTB ini supporternya ada. Supporternya ada. Klubnya belum ada. Klubnya belum ada. Kita Siap. Tapi itu yang Porblok itu berapa komunitasnya? Jumlah orang ada? Enggak tahu sekarang banyak sekali soalnya apalagi kalau kemarin di Lombok Timur ada turnamen di sana kan. 2 bis kita pakai, 2 engkel. Itu pergi ngapain? Pergi nonton. Iya. Klubnya enggak ada. Pokoknya di mana yang bagus-bagus pasti ke sana dia. Oh gitu. Iya. Berarti kontaknya lewat WhatsApp grup. Ada grup. Iya, ada grupnya. Oh gitu ya. Di mana main bagus. Izin admin boleh saya masuk nggak? Oh, boleh nanti kita masukkan. Iya. Siapa tahu Tribun Lombok iya, betul. Di sini kan. Saya juga pecinta bola juga gitu, tapi saya juga bingung sama bela klub apa. Kemarin PS Mataram, terus PSLT dari Lombok Tengah gitu kan. Ya sesuai aja gitu kan. Belum kita bingung mau bela klub mana ini. Kan memang klubnya belum ada satu klub yang maksudnya mempersatukan gitu kan. Betul. Itu kan ada beberapa klub PS Daegon menang ya, kita dukung PS Daegon. Yang penting dari NTB gitu kan. Ya masih ini unik sih. Berarti aktivitasnya kok Porblok ini bukan hanya konten kreator berarti. Iya, bukan konten kreator, malah nonton. Orang supporter iya, asli supporter. Hobi nonton. Berarti yang konten kreator beda lagi. Beda kita pisahkan. Iya, teman-teman konten kreator ada kita buat grup. Supporter ada. Bahkan dia punya mau dibuatkan ini sejenis akte itu pendirian. Iya, akte pendirian itu teman-teman. Makanya ya, anehnya kan supporter bola. Kan ada klub yang didukung. Iya. Ya katakanlah misalnya Persebaya, Bali United. Adalah yang didukung. Ada. Sampai mau bikin akte itu tujuannya apa itu? Dia mau menguatkan ketika ada permasalahan kayak kemarin ada kejadian di Asprop itu, biar ada suara-suara mereka itu didengar ya. Itu biar ada dasar kekuatannya. Itu teman-teman, makanya kemarin aja Asprop kan menyelenggarakan itu kayaknya kurang istilahnya bagi teman-teman itu. Makanya mau hearing. Nah, tapi kekuatan kita belum ada. Ketuanya aja nggak ada. Itu Ketuanya aja belum ada ya bagaimana? Makanya dia punya pikiran, ayo kita buat aja bagus sih gerakan dari rakyat sepak bola. Kita buat landasan hukum kita ayo biar kita kuat di sini gitu. Iya. Tapi ini dari ada lurah dan sebagainya juga gitu. Banyak semua. Tapi ketemunya pas kapan itu Porblok itu? Porblok ini ketemunya pas main di lapangan. Iya. Nah maksudnya kan nonton. Yang dibela ada saat nonton itu siapa gitu? Kan pastilah ada kecenderungan. Iya. Kecenderungan mereka selama dia nontonin mana yang bagus itu yang Mana? Itu yang apalagi. Jadi dasarnya mau nonton bola aja gitu. Nggak ada istilahnya ke A ke B teman-teman ini
Enggak ya. Murni dia Pergi nonton. sampai 2 bus. Iya, sampai nyewa nonton. ya? Nyewa, bayar sendiri. Iya. Bayar sendiri. Kadang apa namanya itu dah dari berapa latar belakang yang saya temukan teman-teman ini, tidak ada yang Habis itu nonton bubar. Bubar. Terus selama meskipun ada yang kayak preman begitu, tidak pernah dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Sportif sekali dia. Pokoknya Sportif. cinta bola lah. Cinta bola. Iya. Apalagi kalau kita ada stadion. Ada stadion. Stadion pasti seneng lengkap. lagi. Wah, ini jadi ultras ini ya. Bibit jadi ultrasnya gitu. Nah, artinya kan ya rindu ya masyarakat NTB untuk Betul, punya rindu. klub sama yang profesional yang bisa di Iya. United mempersatukan gitu kan. Heeh. Meskipun apa namanya, ya sepak bola kita gimana bang, ini pemain. Iya, main bola. Tapi kontribusi kembali ke content creator ya. Ini tadi Ya. Power Block saya baru tahu kan, kalau ini kembali ke content creator. Kontribusi content creator ini kan menurut abang besar apa bagaimana untuk sepak bola? Kalau menurut saya sih sangat besar pengaruhnya untuk teman-teman pemain sepak bola ini. Coba mirikan si Deski di Iya. kamera. Nah, Nah, Den. Untuk teman-teman pemain sepak bola ini, Mm-mm. Bang Sir. Dulu siapa yang kenal pemain-pemain kita dulu? Kalau sekarang udah ada yang bermain di Liga 1, Hmm. ada yang sudah sampai tarkamnya sampai nasional dipanggil main tarkam. King Sam- Polo lah ya. King Polo lah misalnya. Oke. Sekarang dia main di beberapa daerah sampai main film King Polo sekarang. Iya. Iya, saya nonton terus ya, Iya. karirnya itu. Iya. Sekarang sudah Itu dari content creator mereka kan, tapi kan ada klub tarkamnya. Tapi content creator yang menyiarkan gitu ya. menyiarkan juga. Iya. Awalnya ada nama-nama besar kan King Polo. King Polo, Terus siapa lagi? Indra Badi Ferry, itu dari Super sini. Badi, Super Badi dari Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. Iya. Terus Indra Ferry, Indra Ferry di sini. ya, Rossi Nurfianis, Mm-mm. Tapi yang paling artis ini kan King Polo ya. King Polo saat ini. Ah itu ceritanya kayak gimana sih King Polo, setahu abang-abang ini? Awalnya kayak gimana King Polo mulai terkenal dan seperti apa? Saya nggak tahu juga, cerita cuma muncul juga Iya. di FB gitu kan. Awalnya sih memang saya ketemu dengan King Polo ini memang bernama biasa-biasa saja. Tapi Ada. pernah bukan pernah, sering saya ketemukan di mana King Polo ini main pasti ada apa namanya konten kreator yang ikut dengan Gitu. itu Lombok Estetik namanya. Lombok Estetik. Ya, Komunitas juga ya? Komunitas. Bagian anggota Aha. juga ya. Apapun kegiatan King Polo itu terus di up. Dia membangun branding kayaknya King Polo. Oh gitu. Iya. Itu dari King Polo sendiri atau teman-teman kreator? Teman-teman kreator juga yang membesarkan nama. King Polo ini termasuk bagi teman-teman seperti yang saya katakan tadi, lumbungnya dolar. Lumbungnya dolar Iya. bagi konten kreator. Makanya di mana King Polo itu main pasti dikejar sama teman-teman. Gitu ya. Termasuk yang di Suwele kemarin Iya. golin gitu ya. Iya. Itu juga viral juga itu. Viral juga. Iya. Artinya King Polo ini lahir juga terkenal dari konten di sosmed kan? Iya. Iya. Ya awalnya gitu kan, Iya. bukan dari klub liga profesional Iya, kan? bukan. Artinya kemunculannya juga di sosmed. Sosmed, iya. Berarti artinya nyambung dengan kontribusi konten Konten kreator kreator. juga cukup besar, meskipun mungkin masih di level tarkam. Iya, betul. Ya, ya. Kalau abang melihat yang King Polo ini memang dia punya skill basic seperti itu atau memang disetting sama teman-teman kreator sih? Memang pertama aslinya dia punya basic ini. Basic ya. Skillnya bagus ya. Skillnya bagus. Skill bagus ya. Tendangan travelingnya, tendangannya bagus sekali dia. Nggak pernah ada di klub sebelumnya ya? Maksudnya ada di klub apa dus? Itu murni dari Tarkam. Tarkam, Iya. dari kampung-kampung. Dari Itu kampung. orang mana sih, desa? Lombok Timur dia. Apitai. Pitai. Iya. Oh, oke, orang Pitai ya. Iya. Dan bagaimana teman-teman melihat satu King Polo kalau berinteraksi di lapangan sama teman kreator gitu? Kalau King Polo menurut saya sih orangnya humble, baik dia dimanapun Iya. tetap dia sederhana. Makanya fans-fansnya banyak dia King Polo. Setiap dia kali main tuh kadang-kadang dapat saweran dari fans-fansnya itu. Menghibur. Menghibur lah, Iya. menghibur.
Kalau ibaratnya kalau pemain internasional tuh Ronaldinho-nya Lombok dia. Oh, Ronaldinho ya. Tapi kalau dulu sebelum terkenal itu kayak gimana? Sebelum yang sekarang awal-awal lah, di awal-awal itu. Dari awal-awalnya sebelum EBI Pro ini yang apa namanya biasa. Biasa. Iya biasa. Cuman agak terkenal dia. Cuman tidak apa namanya Katanya sekarang setiap dia main penontonnya pasti banyak. Iya pasti banyak. Makanya teman-teman apa namanya teman-teman panitia turnamen itu bersyukur. Kalau King Polo itu main pasti apa namanya pendapatannya banyak. Iya, penontonnya luar biasa. Emang jual tiket? Jual tiket ada yang jual tiket, ada yang tidak, tergantung panitianya sudah. Bayangkan kalau kemarin di final di di Lingsar 10.000. Itu kali berapa orang itu lebih dari ribuan itu yang hadir. Ribuan? Iya. Bisa sampai ribuan? Iya. Dari 10.000 itu tarkam. 10.000 orang sama bayar sih. Itu gengsi. Sekarang ini kan bos-bos tarkam nih gengsi semua. Pendapatannya dari misal datang ke King Polo, pendapatannya dari mana itu? Pendapatan penyelenggara atau klubnya itu? Kalau klub nggak ada, cuma hadiah aja. Cuman hadiah itu pun ada, cuma hadiah aja. Cuma nama pemilik klub nih jadi terkenal. Misalnya klub sebelah ini, bos ini, dia berani mendatangkan pemain-pemain nasional untuk bermain di Tarkam. Tapi yang untung panitianya, panitianya untung. Kalau ada panitia sama pemain. Kan sekarang Tarkam ini bukan lagi maksudnya sekarang udah jadi industri Pasir. Kalau kan semua kayak warung-warung, semua udah orang dapat dari parkir, warung, kan ekonomi rakyat tuh hidup lagi dari Tarkam, semua hidup. Lama-lama Tarkam bisa mengalahkan Liga. Kalau Liga kalah kayaknya Liga. Ya contohnya Liga Askap ini peminatnya agak kurang dia. Iya kan? Oke lah, di Gor kemarin. Iya. Kan sedikit juga yang nonton. Iya sedikit. Kecuali yang PES Daegon ya kemarin. PES Daegon final. Pas final. Tapi kalau Tarkam, masih full. Tetap full ya. Full. Apa karena apa faktor menurut abang lah? Faktornya memang pertama materi pemainnya itu, terutama materi pemain itu. Kalau di liga dibatasi usia. Bukan pemain sama usia. Terus kalau di Tarkam itu apalagi regulasinya bebas. Itu bisa mendatangkan pemain dari luar. Nah, jadi itu daya tariknya penonton itu. Misal ex pemain. Apa kayak Superbadi, kayak ex timnas itu apalagi main. Contohnya di Skotong kemarin, Perang Bintang itu. Dalam siapa yang Tadina Sinaga, main timnas. Pemain-pemain Tarkam yang dari luar negeri itu kayak Sola itu. Itu kan dari Afrika. Itu kan sebagai daya tarik kita. Itu sebagai daya tarik penonton. Karena bebas lah ya. Bebas regulasi. Dan memang tarung bebas. Iya. Kan diangkat jadi film. Dan juga itu. Baru beberapa tahun terakhir dia kan. Tarkam ini menjadi sesuatu yang magnet sendiri. Nah, oke. Jadi sekarang posisinya seperti apa teman-teman di konten kreator ini? Maksudnya kondisinya seperti apa? Ini kan industri Tarkam makin hidup. Berarti konten kreator juga harusnya lebih panen. Kalau teman-teman konten kreator sekarang karena banyaknya konten kreator pemula ini yang muncul, jadi teman-teman yang sudah lama bergelut di bidang konten kreator harus menjual sesuatu baik alatnya, persaingannya. Kalau dulu pakai HP cukup. Makanya teman-teman sekarang punya drone. Kemarin teman dari KLU 41 juta dia beli drone. Pokoknya yang alat-alatnya bagus, viewernya juga bagus juga dia. Balik modal. Iya balik deh modal kalau teman-teman yang alatnya. Soalnya sekarang kan orang lihatnya kalau bagus videonya, kontennya tenang dia. Berarti sekarang sudah mulai bersaing ke kualitas. Iya kualitas. Oh iya. Itu kalau yang sebelumnya
sekedar. Sekedar. nah, Abang sekarang pakai apa? saya pakai apa namanya? Udah punya drone? Oh, belum. Belum. Teman-teman Tapi pakai Pro, HP Pro. iya, Epi Pro. Maksudnya HP. Oh iya, HP Samsung. Samsung. Oke. Itu sudah cukup loh kan? Cukup dah. Cukup. Nah, Dan niat beli drone lagi kan? soalnya apa namanya? Operasiin. Ngoperasinya terutama. Kedua apa namanya? Kita sebagai ini apa namanya? Konten kreator juga punya tanggungan itu tiap bulan itu anu anak masih kuliah. Oh, Itu nah mau beli apa alat-alat gitu masih kita stop dulu. Iya. Belum sampai. pengen cuman lebih lah, ya iya. belum lebih Semoga nanti setelah sudah. dia podcast Tribun tambah. Ya. Siap. Nah, oke, tapi istiqomah Bang ya. Istiqomah. Karena Kalau istiqomah cinta. insya Allah. Karena Hobi. cinta bola. Tapi kalau Abang sendiri Iya. kira-kira akan terus konten untuk Insya Allah tetap Iya. konten saya. lebih besar penghasilan di perusahaan atau di sini? Kalau saya jujur aja ya, Ya. di Facebook sampai saat ini belum dimonet. Oh, Facebook saya, Epi Pro saya. Nah, tapi kenapa kemudian tetap konten? Karena hobi sama kalau orang kan bosen ya, nggak tiap tahun nggak menghasilkan. Iya, Tapi kalau saya betul. kan karena hobi di bola juga, Iya. cinta sama bola, Iya. sama kita akan branding teman-teman ini dulu siapa yang tahu pemain-pemain kita, Iya. bakatnya alaminya bagus-bagus, sampai apa namanya ada yang main Liga 1 nggak, kan scouting talent kan nyarinya sekarang lewat media sosial juga. Oh ini pemain-pemain bagus, bos-bos Tarkam juga. Oh ini di medsos nih bagus-bagus pemainnya, seperti Kinpul ini bagus nih. Nah, kita angkut aja seperti itu. Berarti Abang malah konten bukan hanya semata-mata untuk monetisasi ya? Iya. Tapi memang karena cinta. Karena cinta sama hobi. Pengen naikkan oke. Main nama pemain-pemain. Berarti kalau Abang melihat seperti apa sih ini potensi pemain-pemain di Lombok nih? Dari kacamata konten kreator sudah keliling kesekian, katakanlah scouting talentnya dari apa klub-klub gitu kan. Kalau mereka mungkin dapat gratis yang bisa nonton di situ kan. Nah, maksudnya seperti apa potensi pemain-pemain dari NTB ini lah Bang? Kalau dari NTB ini potensinya sangat sebenarnya akan semakin bagus lagi Bang Sir. Kita lihat banyak pemain-pemain kita yang pernah main Liga 1, pemain timnas pun pernah ada. Cuma orang nggak tahu. Siapa yang tahu seperti Jainuddin Abdillah, pemain timnas Indonesia? Saya pun udah tahu. Nggak itu. tahu kan, Bang Sir nggak tahu kan, pernah main timnas. Sampai kemarin dirimu kasih Saya tahu siapa yang pernah pemain Lombok yang pernah bermain di Liga 1, Liga 2. Kan nggak ada yang tahu. Kalau Ya, sekarang kan kayak sekarang ada yang kita tahu. kasih info dari medsos, oh ini loh, pernah pemain Lombok kita pernah bermain di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Sekarang anak-anak muda sekarang udah banyak berkarir. Untuk di Liga 3 ada beberapa yang sudah pulang, tetap saling kontak-kontak gimana perkembangan main di Liga 3, Liga 3 nasional, Liga 4, sampai Liga 2 ada. Kita dulu pernah punya klub yang bermain di Liga 2 nasional. Ya, apa itu? KSB, PSBB ya? PSBB, Jawa Barat dulu. Sampai pemainnya kan mau dipanggil timnas. Sampai sejarah kita NTB itu pernah masuk pertama kali di PON Rio 2012. Zaman waktu itu. Pemain-pemain PON tuh mau dipanggil udah kontrak sama beberapa tim di Liga 1, Liga 2. Tapi lagi PSSI-nya lagi kan dualisme waktu itu jadinya. Oh gitu ya, pas dualisme. Iya, dualisme 2013 kalau nggak salah 2013. Artinya dari segi skill kemampuan menurut Bang Naher tidak kalah jauh, dengan daerah-daerah lain. Lalu kenapa dia nggak kita belum masuk dari peta kekuatan sepak bola nasional ya? Karena begini, klub-klub luar itu melihat dari apa namanya, dari ajang-ajang yang diselenggarakan di masing-masing daerah, terutama ini PON ini. Kalau PON ini menyelenggarakan sepak bola dengan baik, maka daerah-daerah lain akan melihat, oh ini berbakat, ini bakatnya gitu. Itu salah satunya. Makanya perlu ditata apa namanya pelaksanaan sepak bola di khususnya di NTB. NTB. Nah,
mulai dari turnamen liganya, Liga 1, 2, 3, askapnya, aspropnya harus di manajemennya itu harus Kayak dia. King Polo kan bakat alami, tapi kayaknya saya lihat kesulitan untuk di klub pro kan, Iya. profesional gitu maksudnya. Dia bahkan udah cukup di Tarkam aja Iya. kan, jadi bintang di Tarkam, tapi belum bisa masuk Ke liga. liga-liga profesional gitu ya, yang dekat mau Persebaya, mau Persib Bandung misalnya, itu belum ya. Belum. Sampai situ. Karena mungkin pelatih itu melihat ada Banyak aspek ya. banyak aspek yang dilihat dari pelatih. Mungkin karena polo ini memang menghibur dia. Iya, menghibur aja ya, tapi menghibur. coba sampai di situ kan. Sama kayak dia kita itu menghibur dia. Gitu. Gitu. Nah, kalau Abang yang sudah sempat jadi pemain tuh gimana sih? Kenapa main bakat alami lah kata Tarkam ini, tapi susah nembus liga itu ya. liga klub profesional lah gitu. Karena berat kita. Kalau zaman kalau zaman dulu kan kita belum ada media sosial, scouting talentnya belum ada. Kalau kita mau masuk EPA aja harus kita jauh-jauh seleksi. Misalnya dulu kita seleksi harus ke sini, harus biaya semua. Kalau ekonomi kita kurang kan, nggak bisa kita ikut Bang Sir. Sekarang kalau kita mau ikut EPA aja, yang harus berapa kita bayar untuk perginya. Misalnya mau kayak yang terakhir EPA yang terakhir untuk seleksi itu pun Bayangkara kalau nggak salah, kesini di Gor Leader, dulu kan kawan yang pernah menyelenggarakan, dipanggil saya untuk bantu untuk promosi untuk liput kan waktu itu pun itu untung anak saat ini adalah yang klub-klub nasional datang ke sini untuk mencari bibit EPA. Itu pun lagi seleksinya lagi berat gitu. Saingannya berat. Kalau lolos di sini belum tentu lolosnya di nasional lagi. Artinya kan pemain dari skill kelihatan kayak King Polo lah gitu kan. Kemudian mau masuk ke situ, artinya kan ada potensi tadi. Tapi kenapa ketika diuji di yang profesional selalu gugur? Selain faktor ekonomi lah. Mungkin faktor mental juga kan. Pertama kali adaptasi di sana kan. Kalau kan beda bermain Tarkam di kampung sendiri sama di kampung orang lain kan di luar. Gitu. Pasti beda kan. Gimana kan, kalau belum tentu dia bisa ngeluarin skillnya kayak di kampung kan. Kan kalau di sana kan, kalau di Jawa kan udah banyak kan SSB. Kalau sekarang di Lombok sudah mulai banyak SSB. Kalau dulu kan kita hanya ikut main bola aja di kampung, nggak ada klub SSB, kita hanya tahu passing tendang. Kalau sekarang kan udah diajarin PO2 Max, semua ketahanan tubuh, semua akan diajarin sekarang. Kalau dulu kita hanya lari main bola, lari tendang bola aja kita diajarin. Ada bola tendang, kejar aja. Apalagi kalau kita zaman dulu itu, kalau jadi pemain belakang, bola boleh lolos, pemain nggak boleh lolos itu dulu kan kita diajarin kan, nggak diajarin kita formasi kayak gini, pola bermain bola kayak ada taktik, apalagi sepak bola modern. Kemarin keliling ke beberapa SSB, beda cara. Dari kecil sudah. Kalau yang main insting sama feeling aja kan, itu bahkan baru kenal, pokoknya lari ke situ gini. Jadi menyesuaikan pakai feeling. Jadi artinya main bola itu nggak cukup dengan skill sama feeling, ada mental. Emang kenapa dengan mental pemain muda kita di NTB ada hal yang kurangkah di situ? Kalau menurut saya sih ada yang kurang dari teman-teman pemain NTB. Kadang-kadang nggak berani mencoba. Malu untuk berani mencoba, padahal bakatnya ngeri, bagus-bagus sekali. Kalau saya ngambil Tarkam tuh Bang Sir, pemain-pemain kita itu potensi sekali. Cuma kalau bakatnya yang jalan sendiri untuk seleksi itu jarang yang mau. Hanya ada beberapa, sekarang dia berhasil kerja keras. Akses kebuka. Jalan sendiri. Apalagi sekarang kan teman-teman pemain-pemain ex Liga 1 tetap dia promosikan adik-adiknya. Pasti di klub dia tepatnya bermain tuh, misalnya kayak Bang Rosino Pianis kan pemain Perspa Madura, tetap dia kayak Ali Usman, tetap dia promosikan adik-adiknya untuk bermain di luar liga. Artinya selain akses juga mental dari pemain kita juga ya. Karena mental itu kenapa bisa mentalnya tidak percaya diri itu kenapa sih? Kalau menurut Abang nih sebagai pemain
Kalau mentalnya kurang, maka sebagus apapun kita punya skill, kan tidak akan keluar skill. Enggak, maksudnya kenapa kemudian mental kita down, pemain kita down ketika keluar daerah lah. Itu kenapa, Bang? Mungkin faktornya mungkin karena kita ya jarang bergaul dengan mereka, mungkin itu faktor penyebabnya. Dua situasi kondisi mungkin itu. Pemain kita rata-rata pemalu. Mungkin karakternya agak pemalu begitu. Itu penyebabnya. Ada coach yang cerita mau ganti sepatu ke toilet deh. Jadi karena bingung ya. Iya, mungkin aspek itu juga harus diperbanyak. Memang untuk elite pro itu kan butuh didikan ya, mental, karakter gitu ya. Jadi selain skill ya, kalau skill oke, bisa diasah dengan Lombok di NTB. Kalau karakter ini sulit. Bima itu kan jago-jago. Ya sekarang main di Liga 1 siapa yang di Bima? Kalau yang di Bima ada Adi Setiawan, Dewa United sama Rangga Muslimin, sama sekarang terbaru Indra Ferry itu gimana? Di Adiaksa. Klub promosi. Kita hadirkan di sini beliau itu ya. Apalagi SF Liga 1 juga ada beberapa sih yang pernah bermain di Liga 1, main Lombok, termasuk Rosino Pianis, Ali Usman, sama Sarbini Sandi kalau nggak salah. Itu menarik. Artinya kan sudah ada yang tembus nih. Cuman kurang tereksploitasi. Konten kreator kita bareng-bareng eksploitasi. Supaya mental tadi itu mungkin generasi mudanya itu belum tahu ternyata orang Lombok sudah sering main di situ. Nah, mungkin kalau kita blow up di media mungkin membantu mental Lombok bisa. Mungkin hal-hal kecil itu ya. Hal kecil itu sama kayak dulu kan kita juga, saya pernah ngasih ke orang nggak tahu pemain kita pernah bermain di timnas. Itu kita masukin di media sosial, akhirnya tahu. Tapi saya di konten kreator FB Pro saya iseng-iseng buat nih siapa nama pemain Lombok yang pernah bermain di timnas, semua disebutin. nggak tahu siapa pemain Lombok yang pernah main di timnas. Saya kasih uang 20.000 kalau bisa jawab, ternyata nggak ada yang bisa jawab. Bahaya ini. Media juga bahaya juga kan. ini mungkin kayak budaya malu di dalam hal ini. Kalau malu berbuat dosa ya, kalau kita malu berprestasi. Oke, ini masih ada PR ya berarti dia melihat Tarkam potensi main bagus, tapi ke level pro masih banyak persoalan pembinaan sama ada faktor-faktor mental tadi itu ya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini dari Bang Naher, bagaimana masa depan sepak bola NTB ini, Bang Naher? Kalau masa depan sepak bola NTB ini masih terbuka lebar. Kenapa? Tapi kalau menurut saya pribadi nih, terbuka lebar maksudnya cerah. Ya. Karena pertama udah mulai klub-klub SSB ini sudah mulai membuat SSB mengirim ke Elite Pro ya. Ke Elite Pro, ke Bali Seven kemarin itu. Nah, dengan hasil di Bali Seven kemarin kan tidak pernah selama pelaksanaan Bali Seven itu tidak pernah Lombok ini tidak menjadi juara. Untuk 3-2 satu ada ya? Ada yang satu nggak? Juara satu. Bali Seven kemarin itu 3 kayaknya. 3. Artinya kan di 3 besar persaingan juara. Itu Bali Seven itu tidak main-main. Tidak main internasional. Pesertanya dari luar negeri. Internasional. Nah, dengan hasil itu maka saya lihat di bawah ibu-ibu yang punya anak ini kayaknya berlomba-lomba mau masukkan anak-anaknya ke SSB ini. Kayak jalur Tarkam sama akses SSB dan SSB ini sekarang mengarahkan ya basic membentuk dari teori termasuk kompetisi yang profesional gitu. Sekarang harapannya ada di situ. Harapannya itu. Nah, manajemennya sekarang udah bagus, tinggal pemerintahnya harus hadir di sana. Pemerintah sama asosiasi. Asosiasi harus hadir di sana. Harus dilengkapi. Kalau infrastruktur gimana menurut Bang Konten Kreator? Ini kalau masalah infrastruktur nih kayaknya jauh dari kurang. Jauh dari kurang. Apalagi layak gitu. Kurang. Kan banyak orang main bola.
Nah itu sudah sarana, terutama sarana prasarana Sarana dari PR. itu menjadi PR utama. Kalau bayangan abang perbandingannya dengan daerah mana? Kalau daerah-daerah lain dia punya stadion sekarang. Stadion. Kalau kita nggak ada, di ini aja. Kalau saya rumput aja yang bagus, Rumput nggak ada. Satu pun. Di mana rumput yang bagus? Yang bagus mini soccer aja kayak sekarang. Kalau stadion udah nggak ada yang Nggak bagus. Di Gor itu dari saya kecil gitu-gitu aja rupa stadionnya nggak pernah Iya, rumputnya lah. Rumputnya Ini lah kita minimal. belum bicara tribun. Tribun ya, rumputnya aja belum Stadion bagus. fasilitas masuk ke belum. Rumput rumputnya standar nasional aja belum ada belum rumput. ada. Tuh. Berarti itulah gambaran jauhnya kalau kita tertinggal. Iya. Berarti rumput aja belum ada yang Belum standar. ada yang Belum standar. ada yang standar. Lalu selaku pemain dulu itu besar kan pengaruhnya untuk Besar pengaruh kita kualitas ya. kualitas Kualitas passing bisa saja kalau rumputnya gini-gini gelombang-gelombang nggak bisa bagus passingan kita main. Lalu itu bagi pemain Tarkam kemudian atau pemain yang di sini yang rumputnya bergelombang itu ketika masuk yang misal Bali Seven kan Iya. yang di Bali Training Center Iya, itu center. kan udah sangat bagus. Iya. Bahkan timnas latihan di situ. Situ, Itu ya. ketika main situ sempat ini nggak kesulitan nggak? Malah senang dia. Pernah saya tanya. Kita olah bola itu enak gitu daripada kita latihan di Lombok. Kita mau passing terarah sekali gitu berarti. Iya. Terarah. Bener. Ya, berarti anak-anak ini sangat terbantu dengan apa namanya lokasi tempat Bali Seven ini. Ini catatan untuk kepala daerah, Boleh. Iya. pengurus PSSI. Ada rumput dah dulu. Rumput minimal Kalau rumput. minimal kalau stadion layak. apalagi PON ini kan kita Ya, nih pasti masa harusnya. kita stadion kita jelek sekali. Iya. Minimal lah harus kan bisa jadi Coba hadap kamera Iya, biar Anda tegaskan ya. itu. Apalagi kan sport ini kan sepak bola ini bisa jadi apa tourism sport kan ya. Ya. Bisa mendatangkan berapa penghasilan dari olahraga ini, industri ini. Oke, kalau Menarik. stadion mungkin biaya mahal, rumput. Rumput lah minimal. Karena rumput aja udah cukup lah dulu ya. Cukup lah, rumput Dan- lah ya. Sampai sekarang belum ada rumput. Belum ada. Ya, kecuali mini soccer. Kayaknya Mini mini pro kerjasama dengan SSB ini sama mini soccer kan. Ini seperti pihak Tapi ketiga. sewanya mahal juga. Mahal. Mahal untuk SSB. Ya. Iya, iya, iya. Wah, bahaya nih. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota catat ini ya. Tolong bagaimana caranya lah mau pihak ketiga. Iya. Kita butuh, masyarakat bola NTB butuh fasilitas minimal rumput yang layak supaya strateginya jalan. Kita juga 3-4-2-1 Iya. jalan. kita juga sebagai konten kreator malu Pak Sir. Oh gitu. Bapak di komen kita kok jelek Ya. sekali. Oh, Orang kamu gitu, sempat ada sempat Iya. sampai saya itu sampai ada salah satu penyelenggara panitia sepak bola di Mataram waktu itu kan waktu itu liga sangat kecil kayak liga bukan lagi selombok tapi sedusun itu Pak Sir. Saya masuk ke dalam itu dia sampai digituin sama bapaknya tetap ya ambil konten di sini deh gitu. Mungkin dia bisa dilirik sama pemerintah ini biar lapangan ini bisa dibagusin tapi gitu sampai tetap saya ambil konten di situ. Waktu itu pun walaupun nggak ada uang bensin nggak apa tapi tetap kita untuk biar didengar sama pemerintah. Sekelas lapangan itu dia minta tolong tuh penyelenggaranya harus ya tetap diambil konten di sini dan lebih gitu. Kan pajak-pajak itu sekarang dipungut alihkan ke situ lah ya. Iyalah. Iya, iya. Maksudnya sempat ada yang menghina di konten situ. Banyak yang menghina. Banyak. Kok stadionnya kok ini bla 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 jelek gini lah gitu sampai dihina kita. Dari mana itu? Dia belum tahu Lombok kayaknya. Kan Medannya keras, Bos. kan media sosial kan semua yang nonton nih algoritma sampai luar negeri TKI juga nonton nih. Iya, iya. Komentari soal Stadion lapangan. Stadion lapangan. Stadion belum ada ya? Belum ada. Lapangannya apa katanya Bang Nahar? Yang Kemarin saya upload yang di Gunung Sari di komen nggak ada stadionnya Lombok ya Bang ya gitu bilangnya di komen terus enggak saya jawab pas di Liga Askap musim hujan waktu itu mainnya kayak lumpur-lumpur gitu terus di komen masa kelas liga itu kok begitu anunya lapangannya Liga yang mana? Askap Kabupaten. iya kabupaten Askap namanya Liga Askap Asasi kabupaten. masa mainnya di lapangannya begitu kelas liga lagi gitu bilangnya emang Amatir. kita apa namanya malu dengan
kondisi-kondisi lapangan yang kita up, ke expose. Karena bukan orang Lombok saja yang nonton, kan orang luar Lombok yang nonton. Jadi kualitas pesepak bolaan kita dilihat dari sana juga nanti. Jelek kan? Nah, itu dari situ nanti. Abang juga. Malu sekali, sangat malu. Makanya mohonlah pada pejabat terkait dalam hal ini pemerintah, ya untuk memperhatikan sarana prasarana sepak bola olahraga khususnya di Lombok ini, umumnya di NTB ini sudah, biar kami sebagai konten kreator tidak malu-malu mengekspos kondisi-kondisi lapangan kita yang ada di Lombok. Minimal fasilitas dulu, kemudian pembinaan jalan, harapan seperti Abang cerahkan itu insya Allah. Oh, lagi kemarin di Asprop ini kita masa rumputnya itu yang jauh-jauh itu yang di komentar, masa stadionnya rumputnya banyak, penontonnya rumput memang sampai supporter yang bersihin, sampai supporter yang bersihin rumput yang di tribun pernah viral kan, itu teman-teman supporter Bajang Mataram itu saya ingat, dia yang bersihin itu rumput itu kan malu kita itu lihat. Siap. Oke, itu PR besar kita ya. Di sejauh ini apa harapan dari Bang Nahir dulu untuk sepak bola NTB ini? Harapan kami, usul saran lah, dengan harapan sama usul saran. Kalau saya renungi ya boleh saya katakan 3M Bang. Oke, apa itu? M pertama ini mens. Orangnya. Pengelola orang-orang yang di dalam asosiasi sepak bola ini harus diperbaiki. Nah, jadi kalau udah diperbaiki orang-orangnya ini, tentu dia membutuhkan M yang kedua ini, money. Itu uang. Kalau orangnya bagus, uangnya tidak ada, nggak bisa jalan. Catat semua. Nah, M yang ketiga ini manajemen. Kalau orangnya sudah ada, uangnya sudah ada, tinggal manajemennya bagaimana mengelola. Mantap. Nah, itu harapan kami. Nah, jadi simpulannya perbaiki manajerialnya, orangnya yang profesional, yang betul-betul di bidangnya dicari, jangan orangnya ahli ini ditaruh di ahli ini, nah gitu tidak nyambung jadinya. Ahli politik ditaruh di ahli persepak bola, nggak nyambung. Nah, kalau orangnya udah profesional, ahli bidang olahraga, sepak bolaan ditaruh, insya Allah maju. Terus yang maninya ya mohonlah pemerintah membantu mensupport pendanaan untuk sepak bolaan Lombok ini agar ya seperti daerah-daerah lain. Kalau bayangan Abang itu NTB satu saat akan punya klub profesional, stadion enggak gitu? Bayangan saya sudah ada, insya Allah. Mimpi. Kalau Indonesia kan mimpi masuk Piala Dunia. Nah, ini kita sedang mimpi stadion klub aja. Masih jauh kali mimpi kita ya di Lombok ini. Bang, apa? Pinginnya seperti yang kemarin, sebenarnya ada harapan, tapi harapan itu pudar kejadiannya, kayak Lombok FC kemarin. Mr. Manajemen. Lombok FC almarhum Habib, politisi yang betul-betul ingin sepak bola. Kita doakan siapa tahu didengar sama politisi yang lain, karena mungkin instrumen yang paling cepat yang punya kekuasaan politik ya. Kalau enggak juga susah juga. Susah juga kalau nggak ada dekat sama kiri kanan. Kalau Bang Ripaal, gimana? Apa usul saran dan mimpinya untuk sepak bola NTB? Semoga sepak bola ada yang jelap. Semoga sepak bola NTB ini semakin maju, terus berkembang, karena sayang bakat-bakat anak-anak NTB ini cukup bagus-bagus untuk dalam dunia persepak bolaan. Sama kita semoga ada klub NTB ini kembali di Liga Nasional. Liga Nasional yang bermain di jauh-jauh kita nonton. Kalau kita mau nonton Liga 1 itu harus ke Bali kita. Berapa kali saya neribun harus ke Bali kita. Neribun karena kita nggak punya klub di NTB. Iya, terpaksa dukung Bali United kita dukung. Nah, kalau tadi 3M, ada saran yang lain?
Ya kalau saran sih mungkin 5M apa? Cukup Itu yang 3M ya. 3M. manajemen diperbaiki, terus tata kelola, Tata kelola semua sepak harus bola. diperbaiki lah. Iya, iya. Pembinaan usia Pembinaan usia dini, terus rajin-rajin lagi untuk adakan kompetisi-kompetisi di usia dini, dini. sama kompetisi-kompetisi yang di baik itu Tarkam juga perlu tetap diadakan juga. Konten kreator harus punya tempat dong Bang ya, Iya harus. dalam iklim persepak bolaan di NTB ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Silahkan keluarkan unek-unek. Cukup. Ini habis ini mau ngonten lagi Bang? Iya, ke Gunung Sari. Ke Gunung Sari. Siap. Harusnya kita ikut ya. Oke, Tribuners, itu dia. Besar sekali harapan masyarakat pencinta sepak bola NTB kita terhadap majunya dunia persepak bolaan kita lah ya. Iya. Semoga ke depan kita punya klub profesional, fasilitas diperbaiki, dan sehingga pemain-pemain muda yang bibitnya sudah ada nih bisa tumbuh dengan bagus. Iya, betul. Kalau bahasa Sasaknya kan ngaruh dia, digaruh atau dikelola, digaruh dengan bagus lah, potensi-potensi ada itu sehingga bisa melahirkan pemain-pemain pro yang elit, yang dari kondisinya sudah melahirkan banyak ternyata timnas. Apalagi kalau dikelola bagus, tambah maju. Oke. Terima kasih Bang Naher, selamat terus ngonten, ngajar, ngonten, terus malamnya apa? istirahat, ngupload. Ngajar, ngonten, ngupload. Kalau kita kerja, terus dorong sepak bola NTB ya dengan melalui jalur ngonten minimal, kontribusi sangat besar tadi ya. Saya catat Bang Ripaal tadi, kontribusi konten kreator ini harus tercatat dalam sejarah sepak bola NTB. Oke, Tribuners, itu dia. Kita jumpa lagi nanti di edisi Jemput Bola selanjutnya. Oke, Tribuners, itu dia obrolan saya bersama Bang Naher Lombok dan Ripaal, konten kreator sepak bola demi kemajuan sepak bola NTB. Kita jumpa lagi di edisi Jemput Bola selanjutnya. Kita jemput ke lapangan kayaknya. Lapangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.